Ya Pak Ubay, Ya. ini tuntutan untuk data KPK ini dalam rangka melaporkan apa dan kasus apa? Jadi saya Ubedillah Badrun dan didampingi oleh kuasa hukum Ahmad Wakil Kamal hari ini melaporkan dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dugaan KKN, relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Jadi ini kasusnya sudah lama sih. Maksudnya prosesnya lama dari tahun 2015. Dari tahun 2015 itu ada anak perusahaan PTSM yang terkena sudah disebut sebagai tersangka ya pembakaran hutan dengan tuntutan dari KLH sekitar 7,9 triliun. Pada waktu pembakaran hutan itu kasusnya seperti apa spesifiknya? Ya spesifiknya ya biasalah pembakaran hutan melanggar aturan tentang pengelolaan hutan ya. Kemudian kalau kita lihat prosesnya bukan dalam kasus itunya sebetulnya, tapi ketika kemudian salah satu anak dari petinggi perusahaan PTSM ini membentuk perusahaan bersama anak-anak presiden. Nah, kemudian 1 bulan kemudian itu membentuk perusahaan itu bulan Januari. Mulai bulan Februari, putusan Mahkamah Agung itu tidak mengabulkan gugatan yang dari KLH yang 7,9 triliun, tapi hanya 78,5 miliar. Tapi intinya bersalah. Jadi intinya perusahaan ini bersalah. Nah, tapi anak perusahaan ini, anak dari petinggi perusahaan membentuk perusahaan bersama anak presiden. Lalu kemudian keputusan itu berubah, termasuk ada beberapa kasus anak perusahaan ini juga berperkara dan perkaranya sampai hari ini tidak dituntaskan. Nah, lalu kemudian perusahaan yang dibentuk anak presiden ini bergabung dengan anaknya petinggi PTSM. Nah, petinggi PTSM sekarang sudah menjadi duta besar. Kemarin menjadi duta besar, baru dilantik. Jadi perusahaan itu sudah divonis bersalah, tapi dengan kekuasaan atau dengan anak dari presiden ini mereka bisa melakukan gugatan itu. Gugatan. Jadi perusahaan itu didenda. Dan ini kemudian ada dugaan bahwa perubahan keputusan itu dipengaruhi oleh anak dari petinggi perusahaan ini yang bergabung dengan anak presiden. Jadi ini yang disebut dengan ya semacam nepotisme ya, ada kolusi dan sebagainya. Jadi ada dugaan ke sana. Ini dari perspektif hukumnya advokat yang bisa menjelaskan. Jadi pertanyaan sederhana, perusahaan milik 2 anak presiden ini mendapatkan kucuran atau suntikan dana yang amat fantastis, hampir 100 miliar, yang kemudian dibelikan saham, dan itu bagi kami hal yang sangat tidak wajar. Secara hukum itu tidak wajar, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kepatutan, sehingga bagi kami ini tidak mungkin anak seorang presiden, kalau bukan anak seorang presiden, mendapatkan suntikan dana yang begitu besar. Ini pasti berkaitan dengan jabatan publik, ya jabatan presiden. Jadi saya kira ini perlu juga ada sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, biarlah KPK yang melakukan penyelidikan biar perkara ini menjadi terang. Ada hubungannya soal pembelian saham ini yang dilakukan oleh anak presiden tersebut? Pembelian saham yang 92 miliar itu kan mengungkap bahwa betapa tidak sesuai dengan logika yang wajar. Kok perusahaan ini baru beberapa tahun sudah hanya bergerak di bidang minuman dan makanan langsung mendapatkan kucuran dana yang begitu besar. Inilah yang kemudian ada semacam ketidakwajaran, sehingga di situ kalau bukan anak presiden nggak mungkin. Jadi dalam hal ini coba untuk di tracing biar KPK yang melakukan itu. Jadi anak presiden berdua itu membentuk perusahaan bareng dengan anaknya petinggi PTSM. Nah, perusahaan gabungan ini mendapatkan suntikan dana dari anak perusahaan dari PTSM atau jejaring dengan PTSM, satu perusahaan Ventura yang 2 kali diberikan, yang totalnya 99,3 miliar.
ke perusahaan anak presiden yang juga bergabung anaknya petinggi PTSM itu. Nah, kemudian kita dihebohkan dengan pembelian saham oleh anak presiden yang nggak masuk akal. yang nggak masuk akal, beli berapa, hampir 92 miliar ya. Dan itu kita tanya besar. Pertanyaan pertama misalnya, apakah mungkin perusahaan baru disuntik 99 miliar oleh perusahaan Ventura kalau dia bukan anak presiden? Tidak ada hubungannya dengan jabatan publik. Tidak ada hubungan dengan jabatan publik. Nah, kita tahu di perusahaan gabungan anak presiden itu ada anak petingginya PTSM. Nah, perusahaan Ventura ini berjejaring dengan PTSM. Nah, kira-kira itu supaya Artinya ada dugaan sangat kuat bahwa ada nepotisme di dalam kasus ini. Iya. Saya kira. Biarlah KPK yang kemudian Selanjutnya melakukan KPK, penyelidikan dan penyidikan. Biar terang persoalan ini. Selain KPK, kira-kira lembaga hukum mana lagi yang kira-kira? Ini sangat politik. Dalam konstitusi kita kan presiden tidak terjangkau dalam ranah pidana. Ada mekanisme konstitusional bahwa kalau seorang presiden diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, diancam di impeachment. Itu sangat politik. Nanti kalau bicara itu kami mencoba menghindari itu karena ini semata-mata hukum supaya tidak dipolitisasi. Biarlah KPK yang, dan ini menjadi pelajaran juga bagi bangsa ini karena Orde Baru itu jatuh, Pak Harto itu jatuh karena KKN. Kami dulu dengan Mas UBI di lapangan itu karena yang paling kita tolak itu adalah praktek-praktek KKN. Jadi mudah-mudahan kita tidak jatuh pada jurang yang sama. Dan jangan-jangan ini adalah puncak dari gunung es. Praktek ini sampai sekarang terus merajalela. Praktek KKN merajalela di Republik ini dan harus kita hentikan. Berarti spirit reformasi kita harus kobarkan kembali. Kira-kira itu. Jadi kami juga terpanggil karena semangat reformasi yang menolak praktek KKN ya. PT siap selalu mas. Ini udah ada di sini. Ini bisa diupload sendiri karena ini dokumen resmi dari Menkumham. Jadi disinilah nama-nama itu bertali kembali dengan grup perusahaan SM itu. Ada perusahaan PT Wadah Masa Depan, Harapan Bangsa Kita. Ada PT Siap Selalu Masa. Ini lengkap gitu. Ini perusahaan bergerak di bidang apa aja ya, Pak? Ya udah jelas. Itu anak perusahaan di antara selalu ini hutanan ya. Kalau yang mana? Jangan dikasih sama orang. Itu. Hah? Bukan dia lama turun ini. Ahmad Wak. Pertama. Tadi yang laporan diterima laporannya Ya, siapa, iya. Pak? Nih, Tadi diterima laporannya sama siapa? bagian pengaduan. Kita nggak tahu siapa. Ini tanda terima. Pak, minta rilisnya, Pak. Rilis, Bang. Bentar. Tar dulu, sabar. Maaf bukan ya. Buktinya ini yang di sini. Ada, Pak. Ya, makasih, Pak ya. Apa ya? Saya minta dengan segala hormat untuk semuanya turun dari amarnya Demo apa ini? untuk kemudian datang lebih dekat Garuda depan Komisi Pemberantasan Korupsi Garuda sekarang. agar sekiranya aksi kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini dilihat